Saat ketika itulah kemudian lingkungan yang tadinya terang menjadi gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, setelah bersumpah dan bertemu kembali bersama Den Bagus Channel Mistis, bersama Om Erik, obrolan mengerikan. Pada malam hari ini saya akan mengkisahkan sebuah kisah nyata yang memang saya alami sendiri. Pada saat itu, sekitar hampir 2 tahun ketika saya baru menikah, saya pulang ke sowan, gitu, artinya sambang mertua ke desa. Dan di sana sudah berkumpul dengan kakak ipar saya. Tetapi pada malam itu, kakak ipar tidak tidur di rumah mertua karena memang pagi harinya ada sebuah kegiatan di kantornya. Maka sambil menunggu hujan agak reda untuk kemudian mengantar si kakak ini pulang atau mencari bis itu di tempat mangkalnya bis. Dan pada saat itu karena menunggu hujan reda, akhirnya pada sekira lebih 8:30 bis itu, hujan itu reda. Maka saya dan kakak saya berangkatlah dari rumah mertua ini untuk dalam tujuan untuk nyampe pada tempat mangkalnya bis yang ke arah Malang. Di tempat itu Tanggulangin lah pada saat itu, tidak di Gempol. Nah, pada saat di dalam perjalanan, karena saya yang bonceng, kakak saya bonceng, barulah kemudian kita keluar. Dan selama dalam perjalanan, kakak ipar ini bercerita bahwa ketika dia, pada saat dia pertama masih kemanten baru, kurang lebih dapat 3 bulan atau 5 bulan, dia bercerita dia pernah mengalami hal yang sebetulnya dibilang nalar ya tidak nalar, dibilang antara ada dan tiada. Diceritakan juga dikira fiktif begitu, tapi ini betul-betul kisah nyata, real terjadi. Diawali dari ketika di jalan saya bonceng, dia bercerita bahwa nanti, Dek, saya dulu ketika saya pulang itu tidak ada yang nganter, naik becak dari tempat mertua sampai dengan Tulangan. Nah, ketika naik becak itu masih ada sampai sekarang orang tukang becaknya namanya Cak Nawi. Itu diantar naik becak. Nah, dari tempat mertua itu sampai tempat kejadian itu ada makam. Di tempat makam itu kurang lebih sekitar 1 kiloan. Nah, kakak saya ini bercerita bahwa ketika saat itu dia naik becak, dia melihat di depan makam itu, dia melihat di tempat penyimpanan keranda itu jelas terlihat sosok hitam jongkok di atas tempat penyimpanan keranda. Jelas-jelas dia bercerita dia melihat berwarna merah. Dia bertanya kepada Cak Nawi, Cak, lihat tidak Anda? Lihat di tempat penyimpanan keranda itu, di atasnya itu ada sosok hitam. Cak Nawi dengan santainya berbicara, "Udah Mas, biasa.
Biasa kata Cak Nawi. Ya mungkin Cak Nawi pulangnya malam-malam, mungkin sering juga dan sebagainya. Tapi si kakak ini merasa takut sekali. Akhirnya dilewatilah kemudian makam itu. Belum sampai tikungan, karena jalannya adalah tikung ke kanan begini. Belum sampailah nikung ke kanan, ada seperti terdengar suara benda jatuh. Dan kemudian beca itu berhenti karena rodanya kan ada yang nahan. Dengan spontan kakak ipar saya ini turun untuk kemudian melihat apa sebetulnya yang ada di bawah beca. Ternyata yang ada di bawah beca adalah buah semangka. Buah semangka ini kemudian diambil, ditaruhlah di sebelahnya dia di dalam beca. Belum lagi dia melewati beberapa gayuhan Cak Nawi, terdengar lagi suara nak jo. Kemudian Cak dengar enggak suara nak jo. Cak Nawi tidak mendengar. Dan karena tidak terasa lagi, karena waktu itu jalan masih makadam, gocak itu goyang, beca itu goyang. Dan akhirnya buah semangka itu jatuh lagi. Ketika jatuh, Cak Nawi udah Pak, biar saja Mas yang ngambil. Diambillah sama Cak Nawi. Dan Cak Nawi saat itulah Cak Nawi lari terbirit-birit sambil mendorong becaknya. Cak Nawi sambil mendorong becak sambil lari, bantu kepala Pak. Sampailah didorong kurang lebih 50 meter. Cak Nawi berhenti sambil menengok. Masih adakah? Mungkin begitu. Sambil menengok. Dan itu masih terlihat. Meskipun samar-samar bahwa hantu kepala itu masih ada di situ. Dinaiklah beca Cak Nawi kemudian. Terus digayuh sampai pada akhirnya nyampe pada tempat pemberhentian mikrolet. Di dalam perjalanan selama kakak saya itu bercerita, rasa takut di dalam diri saya, rasa cemas, rasa khawatir itu mulai, tapi tidak besar gitu, tidak seperti takut gitu. Akhirnya sampailah saya juga sampai di tempat itu, mereka kakak saya dan kakak saya dicerita itu ngobrol itu pada tempat pemberhentian mikrolet. Ternyata di mikrolet di sana ini karena kemalaman sudah tidak ada lagi mikrolet itu, maka ya sudah saya lanjut kurang lebih 3,5 kilometer sampai pada pemberhentian bis untuk naik ke jalur Malang. Sampailah saya di Tanggulangin kurang lebih jam 10 kurang lah. Setelah kakak saya naik bis, kemudian saya kembali. Dan di dalam perjalanan itu mulai saya risau dan saya gusar, saya khawatir, saya cemas. Selama di perjalanan itu saya berpikir, karena saya juga takut, saya berpikir saya harus lewat mana. Karena sebetulnya desa mertua saya itu ada 2 jalan. Yang satu melintasi tanaman tebu, kanan kirinya tebu semua, tetap dengan jalan yang makadam. Yang satu adalah jalan yang pertama kali saya lewati, perkampungan. Tetapi harus melalui makam itu. Saya berpikir dalam perjalanan, antara andai kata saya dihantui, atau saya mending ketemu orang, atau saya ambil jalan yang lebih jauh. Sambil menaiki motor itu kemudian saya tidak fokus dalam perjalanan itu, karena saya selalu berpikir saya mau lewat mana, saya mau lewat jalan yang tadi atau saya lewat di jalan kebun tebu itu. Entah kenapa, atau mungkin karena saya tidak fokus gitu, sepertinya tiba-tiba saja saya udah hampir nyampe jalan yang pertama kali saya lewati untuk masuk ke desa tempat tinggal mertua itu. Dan kemudian
entah dari mana tiba-tiba ada motor itu, Grand, itu ada di hadapan saya. Dia masuk lewat jalan yang saya lewati pertama tadi. Dan dengan spontanitas saya, ada barengnya, ada teman lah lewat sana. Ini saya belok dan melalui lagi jalan yang pertama yang harus melalui nanti kuburan itu, makam. Tenang sudah, pikiran saya tenang. Saya buntuti terus orang itu, dan ketika hampir masuk ke makam, memang jalan masuk ke makam itu, sebelum makam itu ada desa lagi, perkampungan itu yang belok ke kanan. Dan ternyata orang itu belok ke kanan. Pada saat itulah pikiran saya ini blank. Perasaan saya sudah ngikuti jalan itu. Dan kecepatan motor ini saya tambahin agar saya cepat segera melewati makam itu. Tapi ternyata setelah itu motor saya ini macet. Berhenti saya dan kemudian saya cek apa yang membuat motor ini macet. Ternyata rantai depan, gear depan yang kecil, karena GL Max, sepeda motor GL Max itu kalau besar, gear besar dan depan, kok bisa rantai yang kecil ini yang loss, yang lepas dari gearnya, padahal seharusnya kan kebiasaan ini kan di belakang. Itu pun saya baru sadar setelah kejadian yang belum saya ceritakan. Saat itu seperti perasaannya seperti di jalan dan itu terang benderang. Kemudian saya mencari batang pohon atau ranting pohon atau kayu itu kemudian supaya saya dapat mengembalikan rel rantai itu kepada gear itu tadi. Setelah saya dapat, ternyata ranting itu kurang kuat, kurang panjang juga. Saya nyari lagi itu. Dan ketika pada posisi saya mau jongkok untuk mendorong rantai itu, bokong saya ini, pantat saya seperti menatap sesuatu. Dan ketika saya toleh, menatap apa? Ternyata bokong saya atau paha saya natap Maesan. Ketika itulah kemudian lingkungan yang tadinya terang menjadi gelap. Dan begitu saya rasa itu ketakutan karena saya melihat Maesan kemudian dan itu ternyata di dalam makam, saya angkat motor itu seperti ringan sekali, saya bawa keluar. Dan saya tidak jalan dan saya berlari, benar-benar terasa ringan itu saya angkat. Tangan saya yang kiri ini memegang stang motor, tangan kanan saya ini. Saya angkat roda belakang itu mulai joknya motor ini terasa ringan sekali. Saking mungkin rasa ketakutan yang luar biasa. Dan setelah saya berlari, ada beberapa orang pemuda gitu, berboncengan, 2 orang pemuda boncengan, dia berhenti dan bertanya, "Kenapa Mas?" Saya masuk dalam makam, entah kenapa. Saya ceritakan kemudian kejadian itu. Dan 2 pemuda itu tertawa dan hanya bilang, "Biasa, kenalan orang baru." Dan akhirnya saya dibantu oleh 2 orang pemuda itu diantar sampai rumah. Motor saya didorong sampai rumah. Dan akhirnya di rumah sudah banyak orang karena dianggap saya terlalu lama untuk kemudian tidak nyampe-nyampe rumah. Saya ceritakan pada orang rumah itu karena emang tetangga di sana banyak, masih saudara. Dan mereka bilang itu adalah hantu khusus. Demikianlah kisah yang nyata yang saya alami
beberapa tahun yang lalu. Dan ikuti terus Den Bagus Channel Mistis bersama Om Erik, obrolan mengerikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bantu untuk share video-video dari Den Bagus Channel Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.